Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas lagi aplikasi kecepatan yang sering keluar dalam ujian. Nah, ini soalnya tentang kasus berpapasan tetapi waktu berangkat berbeda. Nah, untuk video yang kasus berpapasan, waktu berangkat sama, yang belum nonton silahkan tonton dulu di video sebelumnya. Nah, ini saya akan bahas waktu berangkat berbeda. Sebenarnya konsepnya sama saja. Nah, yang di sini saya akan paparkan dulu pakai cara cepat. Nah, setelah pakai cara cepat, saya akan sajikan pakai cara konsep. Apabila kita lupa rumusnya, kita bisa mengerjakan soalnya. Nah, seperti ini dia. Jadi sederhana sekali. Untuk kasus berpapasan, waktu berangkat berbeda seperti ini. Misalnya kita punya ini adalah mobil A, ini mobil B. Nah, di sini disediakan kalau sebelumnya itu waktu sama, keduanya ini berangkat bersamaan. Tapi ini mobil A mendahului dia berangkat. Nah, setelah mobil A berangkat baru mobil B berangkat. Nah, permasalahan di sini yang sering ditanyakan adalah waktu, kapan dia berpapasan. Nah, kalau kasus ini kita pakai waktu, pakai patokan adalah mobil yang belakangan berangkat, jangan mobil yang pertama berangkat. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau yang pertama berangkat kita selisihkan saja di sana waktunya. Berarti kita anggap dia tidak ada dalam perhitungan, kita kurangkan jaraknya. Jadi mula-mula jaraknya AB, nanti kita kurangin yang sejumlah ini jaraknya. Jadi ada di sini selisih jarak di sini. Nah, inilah namanya selisih jarak. Nah, cara mencari selisih jarak ini kita paparkan dulu rumusnya ya. Bahwa waktu berpapasan sama dengan jarak total. Jarak total ini adalah diketahui dalam soal yaitu A ke B. Nah, jarak di ujung-ujung mobil ini namanya jarak total. Nah, dikurang selisih jarak. Yang namanya selisih jarak itu adalah saat A mendahului dia. Saat A mendahului kan ada berapa menitnya atau berapa jamnya dia mendahului, otomatis dia sudah menempuh jarak sejauh ini. Nah, inilah yang harus kita cari dan dikurangkan. Ini namanya selisih jarak. Jadi jelas ya. Itu aja konsepnya pakai rumus cepat ini. Jadi sudah bisa kita jawab dengan singkat. Nah, jarak total dikurang selisih jarak. Nah, selisih jarak ini otomatis pertama waktu ada kecepatan. Ada waktu ada kecepatan bisa kita mencari jarak selisihnya ini. Jadi beres sudah. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan pakai kasus soal ya. Kita lanjutkan pakai kasus soal. Nah, di sini seperti ini soalnya ya. Doni mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Agus dengan jarak tempuh 18 km. Nah, kalau kita gambarkan di sini 18 km. Di sini ada mobil, ini posisi siapa nih? Doni. Ini posisi Doni, kita sebut aja ini titik A. Ini posisinya adalah posisi Agus. Ini posisi Agus, ini posisi Doni. Nah, ini titik B. Oke. Jadi di sini adalah 18 km jaraknya. Nah, dari arah yang berlawanan Agus mengendarai sepeda menuju rumah Doni. Kecepatan Doni dan Agus berturut-turut ada 16 km per jam dan 12. Nah, di sini Doni, di sini kecepatannya adalah K1 ya. Di sini yang milik Doni, K1-nya adalah 16 km per jam. Nah, di sini kecepatan untuk Agus, kecepatan 2-nya adalah 12 km per jam. Oke. Nah, jika Doni berangkat pukul 8 dan Agus berangkat pukul 8.15. Jadi ada selisih jarak, ada selisih waktu, mohon maaf. Ini 15 menit. Ada selisih. Nah, itulah yang kita cari. Jadi selama Doni mengendarai, kita cari dulu ya, selisih waktunya. Jadi selisih waktunya sama dengan dari 08.15 dikurang 08.00. Jadi di sini adalah ketemu 15 menit. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi kita jadikan jam ya karena patokannya kilometer per jam. 15 menit itu berapa jam? Tinggal dibagi 60. 15 per 60 sama dengan 1/4 jam. Oke, jelas ya, 1/4 jam. Nah, selisih waktu sudah ada. Di sini kan Doni yang berangkat. Berarti kita akan cari selisih jaraknya ya.
selisih jarak sama dengan tinggal waktu. Nah, jarak itu rumusnya kecepatan kali waktu. Jadi kecepatannya berapa? Kecepatannya si Doni itu 16 km per jam dikali waktu. Waktunya adalah 1/4 jam. Nah, dari sinilah dapat selisih jaraknya. 16 kali 1 bagi 4, yaitu dapatnya 4 kilometer. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini nih. Nah, kita anggap titiknya ini adalah titik C ya. Titik C di sini sudah ketemu, yaitu 4 km selisih jaraknya. Oke. Kalau sudah ketemu ini tinggal langsung aja pakai rumus jadinya. Yaitu rumus jadinya adalah waktu berpapasan sama dengan jarak total dikurang selisih jarak dibagi dengan K1 ditambah K2. Oke, kita masukkan nilainya. Oke, jarak totalnya ada berapa? Ada 18 kilo. Jadi 18 km dikurang selisih jaraknya ada 4 km dibagi waktu kecepatan K1-nya adalah 16 km per jam ditambah 12 km per jam, jadinya 18 kurang 4 adalah 14 dibagi 16 tambah 12 yaitu 28. Waktu satuannya adalah karena kecepatannya kilometer per jam, jadi waktunya dalam bentuk jam. Nah, ini disederhanain 1/2 jam atau setara dengan 30 menit. Oke, jadi udah terjawab juga. Sudah terjawab. Jadi berapa waktu Doni berangkat? Nah, kita patokannya bukan dari Doni karena Doni udah mendahului. Nah, waktu berpapasannya dapatnya adalah 30 menit, berarti kita jumlahkan dari Agus berangkat. Ya, itu patokannya. Berarti pukul berpapasan sesuai pertanyaan adalah, maka mereka akan berpapasan pukul jadi pukul berpapasan sama dengan berarti dari 08.15 ditambah 30 menit. Oke. Jadi sama dengan 08.45. Jadi sangat mudah sekali kalau kita pakai rumus. Ya, rumus cepat. Jadi 0845 opsi B. Nah, bagaimana kalau teman-teman lupa rumus jadinya? Misalnya lupa dengan rumus jadinya. Bagaimana caranya? Oke, itu yang akan kita bahas. Sekarang kita pakai cara konsep ya. Oke, kita akan kerjakan sekarang pakai konsep. Berarti kita harus gambarkan dulu ini ya. Nah, di sini ada Doni. Di sini ada Doni. Ini kita sebutnya titik A. Di sini ada titik B, di sini ada Agus. Oke. Nah, karena Doni mendahului di sini ya. Doni mendahului. Di sini dia letaknya, kita sebut aja ini titik C. Nah, ini mendahului. Doni mendahului. Kita sebut titik C. Di sini kita kasih titik temunya. Di sini misalkan titik berpapasan nih, titik berpapasan ya. Nah, di sini titik berpapasannya. Nah, karena Doni kita pakai konsepnya sama saja, kita pakai waktu yang sama. Karena waktu yang sama Doni mendahului, otomatis kita nggak pakai di sini ya selisihnya ini. Jarak yang sudah ini Doni tempuh kita nggak pakai. Nah, jadi di sini selisih waktunya ya. Selisih waktu sudah dicari tadi. Selisih waktu sama dengan 15 menit. Nah, 15 menit ini setara dengan 1/4 jam. Sudah di atas ini ada. Oke. Setelah itu kita cari jaraknya di sini. Jarak AC ya. Jarak AC. Oke, jaraknya. Jarak rumusnya apa? Kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya Doni itu adalah 16 ya. 16 km per jam dikalikan dengan waktunya yaitu 1/4 jam. Nah, sehingga di sini ketemu adalah
4 kilometer. Oke, berarti di sini 4 kilometer. Nah, dalam soal jarak AB-nya ini ya, jarak AB yang ke sini ini adalah 18. Yang ini adalah 18 kilometer. Nah, otomatis jarak yang ke sini, jarak dari C ke B adalah 18 kurang 4, yaitu adalah 14 kilometer. Oke, jelas. Nah, inilah titik temu dia ya. T ini titik temu atau titik berpapasan. Oke, berarti kita misalkan sekarang variabelnya. Dari titik C ke titik temu kan belum ada jaraknya, tapi C ke B di sini sudah ada 14 kilo. Berarti kalau kita misalkan si Doni menempuh sampai ke titik temunya ini X kilometer. Oke. Berarti dari Agus posisi B ini ke titik T, dia akan jaraknya adalah 14 dikurang X. Paham ya? Kenapa 14 kurang X sisanya ya? Jadi jaraknya ini adalah 14 kilo karena di sini X, berarti di sini sisanya 14 kurang X. Oke, jelas sekali di sini. Apanya yang sama setelah dia berangkat bersama di sini? Berarti waktunya sama. Berarti kita jawab W1 sama dengan W2. Berarti W1-nya adalah rumusnya apa? W1 rumusnya adalah jarak ya, J1 dibagi kecepatan 1 sama dengan J2 dibagi kecepatan 2. Oke. Kita masukkan nilainya. Jarak satunya itu si Doni ya, itu X. X per kecepatannya adalah 16 km per jam. Sama dengan J2-nya adalah jaraknya adalah 14 kurang X per kecepatannya adalah 12 km per jam. Nah, kita kalikan silang sini ya. Berarti 12 dikali X sama dengan 16 dikali 14 kurang X. Nah, kita masing-masing ruas kiri ruas kanan kita sama-sama bagi 4. Nah, di sini sisanya 3 ya, 12 4 3 kali X yaitu 3X sama dengan di sini 4 dikali 14 kurang X. Oke, kita lanjut. Berarti kita buka kurungnya sekarang. 3X sama dengan 4 kali 14. Ya, setelah 4 kali 14 4 kali 14 yaitu 56 dikurang 4X. Oke, kita bawa sini. Jadi 3X 4X-nya bawa ke ruas kiri, jadinya negatif, pindah ruas jadi plus ya. 4X sama dengan 56. Sehingga dapat 7X sama dengan 56. X-nya di sini adalah 56 per 7. Jadi sama dengan 8 kilometer. Oke, ketemu 8 kilometer. Sudah. Jadi dari sini 8 kilometer ya. Nah, ini dari jarak C ke titik temu ini adalah 8 kilometer. Berarti sisanya ini biar jadi 14. Sisanya 14 kurang 8 yaitu 6 kilometer. Oh, lengkap sekali nih. Kalau ditanya, misalnya ditanya berapa jarak yang sudah ditempuh Agus sampai bertemu dengan Doni, jawabannya 6 kilometer. Kalau ditanya berapa jarak yang sudah ditempuh Doni setelah ketemu dengan Agus, berarti dari sini ya, dari awal berarti 4 ditambah 8 yaitu 12 kilo. Jangan 8 kilonya dijawab. Oke, sekarang nyari waktunya mudah sekali. W1, salah satu aja pakai W1 J1 per K1. Jadi waktunya ya, berarti W1 sama dengan J1 jarak 1 per K1. Nah, J1-nya tadi berapa? J1-nya kan X ya. Berarti X dibagi K1-nya adalah 16 km per jam. X-nya sudah ketemu 8. Jadi 8 per 16 sama dengan setengah jam. Oh, sama saja hasilnya. Setengah jam itu setara dengan 30 menit. Jadi pukul berpapasan adalah, jadi pukul berpapasan, pukul bertemu sama dengan dari 08.15 tambah 30 sama dengan 08.45. Nah, inilah konsepnya. Oke, jelas sekali. Kalian sebenarnya perlu belajar konsep-konsep seperti ini. Jadi apapun jenis soal ceritanya,
Jadi teman-teman bisa jawab seperti itu. Jadi tidak hanya bergerak di rumus cepat saja. Nah, rumus cepatnya tolong dihafalkan. Nanti dalam proses ujian nanti lebih cepat jadinya.